Halo Sobat Mania, Murai Mania. Di seluruh Nusantara tercinta ini kita berjumpa lagi. Tentunya masih di channel saya, channel yang membahas tentang permasalahan perawatan dan settingan yang terjadi pada murai batu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menyimak setiap video pembahasan dari saya. Dan saya doakan teman-teman selalu sehat, sukses, dan bahagia dimanapun teman-teman berada. Amin. Oke teman-teman, pada video pembahasan kali ini saya ingin mencoba membahas tentang murai batu yang tidak cocok diberikan 0 ekstra puding. Seperti apa ciri-cirinya dan bagaimana kriterianya. Dan untuk teman-teman yang butuh informasinya, teman-teman bisa simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, di sini saya hanya sekedar menggambarkan dan menjelaskan teman-teman. Artinya di sini jika teman-teman ada yang kurang setuju ataupun ada yang berbeda pendapat, silakan teman-teman yakini saja dengan pendapat teman-teman masing-masing dan tetap yakini saja apa yang tetap teman-teman yakini. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sebenarnya rawatan 0 IF ini untuk apa sih tujuannya gitu. Karena kita kalau melakukan sesuatu itu kan pasti mempunyai tujuan. Contohnya seperti kita mau kemana, untuk bekerja ataupun untuk hiburan. Semua kan pasti dalam hidup ini pun ada tujuan teman-teman. Jadi sama teman-teman. Sebenarnya teman-teman harus pahami rawatan 0 IF ini bertujuan untuk apa. Kalau saya sendiri, rawatan 0 IF ini bertujuan untuk mengetahui kondisi murai sebenarnya dan untuk menentukan pola rawatan selanjutnya teman-teman, arah pola rawatan selanjutnya. Dan rawatan 0 IF ini digunakan untuk murai batu yang mengalami permasalahan seperti oper birahi, oper emosi, ataupun permasalahan lain ya teman-teman. Jadi di sini harus teman-teman pahami, terkadang teman-teman ini di sini hanya menelan mentah-mentah dari pembahasan ataupun pemahaman ataupun konten yang beredar, ya kan. Di sini tanpa teman-teman mencerna ataupun lebih jeli lagi dalam menyingkapi ataupun menerima informasi. Artinya di sini teman-teman tidak diolah lagi, artinya udah seperti ini ya teman-teman, telan mentah-mentah. Tapi itu hak teman-teman ya. Kembali lagi hak teman-teman. Saya di sini hanya menjelaskan saja. Jadi tidak semua murai batu itu cocok diberikan 0 ekstra puding. Saya tidak berbicara tentang birahi ya teman-teman di sini. Nanti ada yang bilang hanya bahasnya birahi, emosi, seperti itu katanya. Mudah-mudahan teman-teman di sini nggak ada ya yang seperti itu. Saya percaya subscriber saya tidak seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara murai batu itu untuk gantangan ya teman-teman, ataupun untuk rumahan, apa sih yang diperlukan? Burung kicauan kita berbicara. Di sini tentu kicauannya. Apakah murai batu tersebut bisa berkicau tanpa adanya birahi? Saya kembalikanlah seperti itu. Untuk kita gantangkan, apakah murai tersebut tidak perlu birahi, emosi, ataupun tenaga? Nah, itu kembali lagi teman-teman lah yang mengetahui, saya tidak perlu menjawabnya. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Murai batu yang tidak cocok diberikan 0 ekstra puding itu, pertama, murai tersebut bentuk kotorannya setelah teman-teman mungkin di sini terlena dengan rawatan 0 ekstra puding yang tadinya mungkin kondisinya membaik, kotorannya pun tampak bagus, menyebar, kering kecil, murai jadi lebih responsif. Tetapi teman-teman ingat, rawatan 0 ekstra puding ini jangan sampai teman-teman kebablasan. Artinya di sini banyak teman-teman yang seperti saya bilang tadi menelan mentah-mentah dari informasi yang beredar. Di sini jika rawatan ekstra puding ini teman-teman kebablasan, ini fatal akibatnya. Pertama, burung bisa nyilet, itu yang pertama. Kedua, burung menjadi tidak ada gairah, kurang responsif, bulu mengembang,
kotoran tampak besar-besar itu setelah melakukan rawatan nol extra puding ya teman-teman. Jadi ada ciri lainnya juga teman-teman. Mungkin pada saat teman-teman berikan pemandian, nafsu mandinya murai tersebut pun akan menjadi berkurang teman-teman. Dari yang tadinya teman-teman mungkin mandikan sehari mau mandi ataupun 2 hari mau mandi, setelah burung itu nanti kekurangan ekstra puding ataupun nutrisi yang ada di dalam tubuhnya, murai tersebut birahinya pun udah pasti drop. Burung tersebut tidak akan mau mandi. Dan untuk ciri yang selanjutnya, murai yang tadinya teman-teman tidak kuat diberikan penjemuran, tetapi setelah efeknya negatif, ingat ya teman-teman, penunjukannya lebih ke negatif. Coba teman-teman silakan tes murai teman-teman untuk diberikan penjemuran. Mungkin yang tadinya murai tersebut tidak kuat lama dijemur, maka akan kuat lama ketika kita berikan penjemuran teman-teman. Jadi di sini teman-teman yang harus teman-teman perhatikan, jika murai tersebut sudah menunjukkan misalkan kurang bergairah ataupun lesu, bulu mengembang, kurang responsif, nafsu mandi berkurang, ketika dijemur kuat tahan lama, kotoran tampak menjadi besar-besar karena dia boros makan puré teman-teman. Di sini hati-hati, apalagi burung-burung jinak yang galak tetap pasti galak teman-teman. Artinya di sini murai tersebut akan menunjukkan pertanda negatif seperti acak-acak pur. Galak ketika kita pegang sangkar ataupun saat kita dekati, dia akan ngelowo. Ingat teman-teman, di sini ngelowo pun bukan karena OB saja teman-teman. Kekurangan tenaga, burung pun akan ngelowo ketika kita gantangkan ataupun pada saat kita lombakan. Jadi di sini banyak faktor ya teman-teman. Kita sebagai pemilik harus jeli-jeli teman-teman di sini, karena yang mengetahui kondisi burungnya atau burung teman-teman ya teman-teman sendiri, karena teman-teman yang bersentuhan langsung dengan burung teman-teman. Teman-teman bertanya di kolom komentar, saya menjawab sesuai yang teman-teman tulis. Apa yang mungkin nanti teman-teman sampaikan ada yang kurang ataupun lebih, saya menjawabnya seperti ini. Nanti kalau tidak sesuai, saya yang disalahkan. Jadi teman-teman, saya di sini hanya memberi gambaran dari setiap yang konten saya buatkan ataupun saya berikan. Kembali lagi teman-teman yang harus jeli ataupun berpikir dengan logika teman-teman masing-masing. Artinya di sini jangan telan mentah-mentah setiap apapun yang sudah diberikan. Teman-teman telaah lagi, jika baik ya teman-teman bisa ikuti, tapi jika menurut teman-teman tidak baik ya tidak usah diikuti. Dan saya pun di sini tidak pernah, apakah saya pernah tidak menjawab pertanyaan dari teman-teman di sini semua? Saya usahakan pasti saya akan menjawab teman-teman. Sebisa mungkin pasti akan saya jawab. Dan saya juga bukannya tidak punya kesibukan lain teman-teman. Saya juga ada kesibukan dan pekerjaan lain juga. Tetapi saya usahakan untuk teman-teman, baik itu yang bertanya di WA ataupun di Instagram, selalu saya jawab teman-teman. Saya usahakan karena saya menghargai teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Salam murai mania.